Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Firudin. Kali ini, Sukron Anek akan sharing tutorial membuat soal digital. Saat pandemi seperti ini, mau tidak mau kita sebagai guru harus update. Wajib tahu bagaimana cara memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, kali ini saya akan membuat soal yang nantinya siswa hanya cukup dengan mengeklik satu link yang kita share di grup kelas dan mulai mengerjakan. Kemudian, nilai akan masuk ke akun kita dan dapat di-download filenya dan dapat kita olah atau kita input di rapor. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload aplikasi Surveyherd. Kita buka Play Store. Setelah buka Play Store, kita langsung di kolom pencarian kita ketikkan Surveyherd. Kemudian kita install. Lalu kita buka aplikasinya. Kita tekan tombol next. Lalu checklist. Di sini kita dapat memilih akun yang akan kita gunakan. Ini merupakan halaman depan Surveyherd. Kita pilih kuis. Kemudian buat kuis kosong. Untuk kolom judul, biasanya saya masukkan mata pelajaran. Contohnya. Kemudian, di keterangan, dapat kita masukkan materi yang sedang kita ajarkan. Untuk menambahkan soalnya, kita dapat menekan ikon tambah di sini. Kemudian muncul beberapa jenis soal. Ada soal dengan jawaban singkat, soal dengan jawaban panjang, dan juga pilihan ganda dan drop down. Di sini, saya akan membuat dulu jawaban singkat. Ini adalah untuk merubah jawaban singkat ke jawaban panjang. Yang ini adalah icon untuk menghapus pertanyaan. Wajib diisi. Kita menginginkan siswa untuk mengisi semua pertanyaan. Untuk tanda, ini adalah skor atau besarnya nilai tiap nomor. Kita dapat tentukan berdasarkan tingkat kesulitan soal tersebut. Sedangkan di sini, ini adalah icon untuk menambahkan gambar, video, ataupun link yang dapat kita masukkan ke kolom pertanyaan atau kolom jawaban. Baik, langsung saja. Kita masukkan pertanyaan. Pertanyaan dapat kita ambil dari mengcopy dari bank soal yang telah tersedia atau berupa gambar yang dapat kita masukkan tadi. Misalnya, sedangkan kolom menjawab berisikan tentang jawaban yang benar. Saya akan checklist wajib diisi. Kemudian untuk menambahkan soal berikutnya, kita klik bagian luar dari kotak putih ini. Ya, satu soal sudah kita buat. Berikutnya, saya akan buat soal yang kedua. Dengan mengklik ikon tambah, di sini saya akan mencoba membuat untuk pilihan ganda. Pertanyaan. Kemudian untuk opsi, dapat kita tambahkan opsi melalui icon ini. Setelah selesai membuat opsi, kemudian kita dapat memilih jawaban yang benar. Kita centang dulu di bagian centang yang berwarna abu-abu. Kita centang hingga berwarna hijau. Kita dapat menghapus beberapa opsi yang tidak dibutuhkan dengan mengklik
silang di sini. Setelah selesai, wajib diisi, maka saya akan hidupkan seperti ini. Kemudian kita tekan seperti tadi di luar kotak putih. Soal kedua pun sudah selesai. Saya hanya akan membuat 2 soal saja. Setelah selesai membuat soal, kita dapat mengaturnya, yaitu di icon pengaturan gambar gear. Di sini kita tekan. Menu yang pertama yaitu ada ubah tema. Agar tidak terlihat polos, kita dapat merubah background soal. Kita sesuaikan, atau bisa juga kita masukkan tema, tekan tambah, izinkan untuk akses, kemudian pilih foto yang akan kita gunakan. Checklist. Maka akan muncul preview tampilan backgroundnya. Kita lanjut ke pengaturan. Di menu kedua, itu terdapat logo, tampilkan logo. Di tampilkan logo, kita dapat menampilkan logo sekolah kita. Pilih ubah untuk mengubahnya. Pilih gambar yang akan kita gunakan. Pastikan gambar yang akan kita gunakan yaitu gambar dengan format PNG. Kemudian klik selesai. Menu berikutnya yaitu halaman sambutan. Di sini dapat kita sesuaikan, bisa mulai atau start, terserah akan diisi dengan apa. Ini saya tidak akan menggantinya. Menu berikutnya yaitu info pengguna. Di info pengguna, kita akan mendapatkan informasi peserta, baik nama, email, maupun nomor telepon. Karena saya mengajar tingkat SD, saya hanya membutuhkan nama, maka hanya nama saja yang terchecklist. Bisa juga email kalau kita inginkan email. Ini bisa kita edit. Misalnya kita mengajar bidang studi bahasa Inggris, kita bisa merubahnya dengan name. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu adalah durasi. Durasi adalah batasan waktu. Apabila murid melewati batas waktu ini, maka secara otomatis jawabannya akan tersimpan dan terkirim ke akun survei kita, meskipun anak tersebut belum selesai menjawab. Kita tentukan durasinya. Durasi ini dalam satuan menit. Jadi ini secara default adalah 30 menit. Bisa kita rubah dengan scroll ke atas ataupun ke bawah. Setelah selesai, klik tombol selesai. Kemudian menu berikutnya adalah izinkan banyak upaya. Izinkan banyak upaya ini berfungsi untuk siswa agar dapat mengisi lebih dari 1 kali. Ini dapat digunakan juga apabila terdapat 2 siswa atau lebih yang menggunakan satu smartphone untuk menjawab soal. Kita bisa checklist. Kemudian di menu berikutnya, yaitu ada hasil kuis. Untuk hasil kuis ini, apabila kita checklist, maka siswa dapat melihat nilainya setelah selesai mengerjakan soal. Hasil nilai berupa persentase jawaban benar. Ini kita checklist kalau soal yang kita buat adalah soal dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Sedangkan untuk soal dengan jawaban panjang, ini tidak perlu di checklist. Karena pada dasarnya, sistem survei Herd akan membaca jawaban salah apabila terdapat ketidaksamaan jawaban dengan kunci jawaban, meskipun hanya sekedar spasi. Karena biasanya jawaban panjang merupakan penjelasan, sehingga siswa terdapat perbedaan penulisan meskipun maksud dan tujuannya sama. Jadi lebih baik kita tidak menceklis untuk hasil kuis apabila
kita membuat soal dengan jawaban panjang. Tapi karena ini yang kita buat tidak ada yang jawaban panjang, maka dapat kita checklist saja. Kemudian menu berikutnya yaitu tunjukkan jawaban yang benar. Untuk ini, tidak saya sarankan untuk menceklis karena nanti siswa akan tahu mana jawaban yang benar. Sedangkan berlawanan dengan menu yang sudah saya checklist sebelumnya, yaitu izinkan banyak upaya. Kalau saya checklist, maka anak akan mencoba kembali dan pasti benar karena sudah tahu jawaban yang benar. Kemudian, di menu berikutnya itu ada tampilkan nomor pertanyaan. Ini dapat kita checklist apabila ingin setiap soal memiliki nomor. Saya tidak checklist saja. Menu berikutnya yaitu acak pertanyaan. Di sini saya checklist agar setiap murid memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, baik satu dengan yang lainnya. Mereka akan memiliki pertanyaan yang sama tetapi dengan penempatan nomor yang berbeda. Ini akan diacak secara otomatis oleh surveyor. Setelah selesai mengatur soal, kita dapat tekan kirimkan yang ada di pojok atas. Kita klik. Kemudian dapat kita salin tautan atau langsung kita kirim via WhatsApp. Misalnya langsung kita kirim via WhatsApp. Kemudian kirim. Setelah di-share seperti ini, maka siswa cukup klik link tulisan warna biru ini. Tanpa aplikasi tambahan, siswa langsung dapat membukanya dengan browser bawaan di smartphone masing-masing. Seperti ini tampilan awal soal yang telah kita buat tadi. Matematika merupakan judul, sedangkan keterangannya itu adalah materi yang saya tuliskan penjumlahan. Kita klik mulai, masukkan nama, lalu klik Start Quiz. Ini adalah halaman kuisnya. Apabila soal pilihan ganda, maka siswa tinggal memilih mana jawaban yang menurut siswa paling benar. Misalnya, kali ini saya akan menjawab pilihan ganda. Untuk isian singkat juga seperti itu. Bedanya, kalau pilihan ganda tadi tinggal memilih atau memilih jawaban yang benar, maka isian singkat kita perlu menuliskan jawaban yang dianggap benar. Ini merupakan logo yang saya masukkan tadi waktu membuat soal. Kemudian klik submit apabila sudah selesai. Maka akan keluar notifikasi bahwa ada satu jawaban baru. Dan ini yang akan terjadi di smartphone siswa. Siswa akan mengetahui nilainya dan dapat mencetak atau memprintnya. Untuk melihat jawaban siswa, maka kita buka surveyor. Ini merupakan tampilan daftar soal yang telah saya buat. Soal yang terakhir yang kita buat tadi akan tampil di bagian daftar yang paling atas. Kita klik soal yang ingin kita lihat nilainya. Kemudian kita dapat melihat jawaban siswa, mengganti status kuis, kita dapat membagikan, mengedit soal, pengaturan, lihat kuis, gandakan kuis, dan untuk menghapus kuis. Kita dapat mematikan kuisnya, yaitu dengan mematikan tombol ini. Kemudian untuk melihat jawaban siswa, kita pilih lihat jawaban. Ini adalah daftar nama beserta persentase jawaban benar siswa yang sekaligus merupakan nilai siswa. Untuk melihat jawaban dari tiap siswa,
kita dapat pilih nama dari salah satu siswa yang ingin kita lihat jawabannya. Karena tadi yang menjawab hanya saya, maka yang keluar daftarnya hanya satu nama ya. Dan kemudian klik tulisan tanda untuk merubah skor per nomor. Apabila kita menggunakan soal dengan jawaban panjang, maka di bagian tulisan dievaluasi ini akan bertuliskan belum dievaluasi, dan kita dapat merubah nilainya dengan klik tanda di setiap nomornya. Skor ini dapat kita ubah, kecuali untuk pilihan ganda. Ini bisa kita ubah, misalnya ternyata jawabannya salah, kita bisa menggunakan 0, kemudian kita simpan, maka nilai pun akan berubah. Kecuali pilihan ganda tidak dapat kita ubah nilainya, tandanya tidak dapat kita ubah. Tapi kalau untuk soal dengan jawaban panjang, karena tadi belum kita evaluasi, maka kita bisa melakukan penilaian per nomor secara manual. Itu kalau dengan soal jawaban panjang. Tapi kalau yang digunakan adalah soal dengan jawaban singkat, maka langsung keluar nilainya seperti ini. Tekan tombol kembali di smartphone untuk kembali ke daftar nama tadi. Kemudian di bagian bawah terdapat berbagai menu, termasuk menu unduh yang dapat kita klik untuk mengunduh atau mendownload jawaban seluruh siswa. Kemudian di bagian bawah terdapat berbagai menu termasuk menu unduh yang dapat kita klik untuk mengunduh atau mendownload jawaban seluruh siswa. Di menu unduh ini kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan format. Kita pilih XLSX untuk menjadikan file nilai siswa agar dapat dibuka dengan Microsoft Excel. File download atau unduhan tadi akan masuk ke folder download atau dokumen di smartphone kita. Dokumen, download, nilai akan terdownload dengan format Excel yang dapat mempermudah kita untuk mengolah nilai di rapor. Demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.